Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita hari ini mengenang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Minggu ini merupakan pembuka seluruh rangkaian karya keselamatan Allah yang terlaksana di dalam diri Yesus, terutama melalui sengsara, wafat dan kebangkitannya. Kita akan melihat siapa Yesus ini sebenarnya. Yesus itu adalah Tuhan, namun Ia merendahkan dirinya dengan menjadi manusia sama seperti kita. Saat kita mendengarkan kisah sengsara tadi, Yesus yang adalah Tuhan ini mengalami kekerasan yang sangat-sangat kejam dan amat tidak manusiawi. Beberapa kali dia disebut raja, tetapi itu adalah bentuk cemoohan. Dan Yesus harus menanggung siksaan yang mengerikan itu tanpa bantuan siapapun. Sejak awal kisah sengsaranya, Yesus itu sudah merasa ditinggalkan sendirian. Di Taman Getsemani, murid-muridnya tertidur, sementara Yesus berbulat dalam doa untuk menghadapi penderitaannya. Dan ketika Yudas datang mengkhianati Yesus, semua muridnya meninggalkan dia. Dalam pengadilan di hadapan Sanhedrin dan Pilatus, kesepian Yesus semakin meningkat. Dia dinudai, ditampar, diolok-olok, dianggap sebagai nabi yang palsu. Dan sementara menderita pelecehan seperti ini, Petrus muridnya yang di awal perjalanan Yesus menuju Yerusalem, dia begitu gagah berani dan bersumpah sekali-kali dia berani mati untuk Yesus. Tetapi dia ternyata di saat tragis itu menyangkal Yesus sampai di dada. Dan meskipun Pilatus mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah, ia menghukum Yesus sebagai pemberontak. Dan para prajurit Romawi melanjutkan penistaan dengan mencapuk tubuhnya dengan sadis dan memahkotai kepalanya dengan duri sebagai bentuk penghinaan terhadap Yesus sebagai raja. Ketika sudah disalibkan, yang begitu kecil, semua mengolok-olok dia. Bahkan penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus juga turut mengolok-olok Yesus. Dan di situ tidak ada satu murid pun yang maju untuk menawarkan bantuan. Bahkan langit menjadi gelap dari jam 12 sampai jam 3. Dan kesepian Yesus mencapai puncaknya ketika Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terkesan bahwa Allah pun telah meninggalkannya. Tentu ungkapan ini bukan karena Allah ini benar-benar meninggalkan Yesus, dan ungkapan ini juga bukan karena Yesus sudah kehilangan iman kepercayaannya kepada Allah. Ungkapan ini mau menunjukkan mengenai kesepian Yesus dalam kematiannya yang begitu rupa, dan ini adalah sebagai bagian dari harganya yang sangat mahal yang harus dia bayar untuk menebus kita dan menebus dunia. Dikatakan bahwa pada saat kematian sejak jam 12 sampai jam 3 sore, kegelapan meliputi seluruh daerah dan tabir bait suci terbelah menjadi dua.
Ini adalah tanda bahwa melalui kematian Yesus, Yesus menghancurkan untuk selamanya apa yang menjadi penghalang untuk menuju kepada Tuhan. Orang Yahudi meyakini bait Allah itu adalah tempat hadirnya Tuhan dan tempat orang mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa. Sekarang melalui kematian Yesus, bait suci terbelah. Sudah tidak ada penghalang lagi untuk sampai kepada Tuhan dan mendapatkan penebusan. Itu berarti kematian Yesus menjadi jalan untuk memperoleh pengampunan dosa. Dan itulah yang diperlihatkan juga oleh perwira Romawi yang membunuh Yesus. Begitu menyaksikan kematian Yesus di kayu salib, perwira yang notabene adalah orang kafir tidak percaya kepada Yesus, dia mengaku, sungguh ini adalah Anak Allah. Melalui kematian Yesus, orang bertemu dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, dengan memasuki pekan suci ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari semua, mari kita bangkitkan berbagai perasaan dalam diri kita berhadapan dengan misteri kesengsaraan dan kematian Tuhan ini. Kita bangkitkan berbagai perasaan yang ada dalam diri kita terhadap Yesus yang sudah sedemikian menderita sengsara, harus menanggung kesepian, ditinggalkan oleh murid-muridnya, bahkan merasa ditinggalkan juga oleh Allah. Apa yang perlu kita bangkitkan? Perasaan kita. Yang pertama, mari kita merasakan kekaguman atas segala penderitaan yang Yesus alami demi keselamatan kita, hingga dia merasa begitu kesepian dan ditinggalkan oleh para murid, bahkan oleh Allah sendiri. Kita kagum ada orang yang mau menanggung penderitaan sedemikian rupa seperti ini. Saya yakin penderitaan seperti ini tidak perlu diharapkan dan mau dialami oleh siapapun, sejelek-jeleknya kita. Karena dosa dan kesalahan kita, kalau kita sakit, kita ditemani oleh orang-orang yang mengasihi kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari mengajak teman-teman, memanggil romonya untuk mendoakan dan memberikan pelayanan sakramen orang sakit. Itu saudara kita yang sedang menghadapi penderitaan, butuh pertolongan. Orang-orang yang tidak menghiraukan kita, orang-orang terdekat dengan kita, keluarga kita, teman, mungkin romonya juga, mungkin anggota dewan, mungkin ketua lingkungannya, atau mungkin juga siapapun. Bahkan mereka bisa jadi menolak kita karena kebenaran yang kita perjuangkan ini dianggap aneh, dianggap mustahil, tidak masuk akal. Di saat dikritik dan ditolak, kita dapat mengingat Yesus yang terus berjuang sampai akhir. Dan semoga kita pun juga tidak pernah menyerah, terus berjuang sampai akhir bersamanya. Dan perjuangan sampai akhir bersamanya ini, walaupun kita harus menderita, kita percaya seperti Yesus dibangkitkan, kita pun juga akan dibangkitkan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra